Halo praktikan, selamat datang di lab ke-9. Nah, di lab terakhir ini kita akan belajar mengenai short run trade-off between inflation and unemployment. Short run trade-off antara inflasi dan juga unemployment ini bisa kita lihat atau digambarkan dari the Phillips curve. Nah, kurvanya ada di slide ini. Jadi, di kurva ini itu Phillips curve memiliki slope yang negatif. Artinya, ketika unemployment rate mengalami peningkatan, maka inflation rate-nya akan mengalami penurunan. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika inflation rate-nya mengalami penurunan, maka unemployment rate-nya akan mengalami peningkatan. Nah, agar memudahkan, kita lihat sama-sama dari kurva yang ada di sini. Kita lihat di titik A ini, bisa dilihat kalau unemployment rate-nya itu sebesar 7%, sedangkan inflation rate-nya itu sebesar 2%. Lalu, ketika nih unemployment rate-nya itu menurun, yang tadinya 7% ke 4% gitu, dan berubah di titik B, itu inflation rate-nya jadi meningkat, yang tadinya 2% menjadi 6%. Nah, kenapa sih si Phillips curve ini atau fenomena trade-off antara inflation and unemployment ini bisa terjadi? Nah, kita ingat-ingat lagi di chapter sebelumnya, kita kan udah pernah belajar tuh mengenai agregat demand dan juga agregat supply. Kita lihat dulu di grafik A ini. Di grafik A ini, kita bisa melihat nih, ada kurva agregat demand yang low dan juga yang high, sama ada kurva short run agregat supply. Pertama-tama, ketika di titik A ini, di titik equilibrium A ini, kita bisa melihat kalau quantity of output yang dihasilkan adalah 15.000, ya kan? Sedangkan price levelnya itu 102. Lalu, di titik A ini, unemployment rate-nya itu sebesar 7%. Nah, lalu ketika agregat demand-nya itu meningkat, terjadi yang tadinya low nih menjadi high, itu kan kurva agregat demand-nya menjadi shifting tuh ke sebelah kanan. Yang tadinya titik A equilibrium-nya sekarang menjadi di titik B. Nah, di titik equilibrium yang baru ini, kita bisa lihat kalau quantity of output-nya pun meningkat menjadi 16.000. Nah, ketika quantity of output meningkat, otomatis firm itu kan juga membutuhkan lebih banyak labor gitu untuk menghasilkan lebih banyak barang. Maka dari itu, ketika quantity of output-nya meningkat, unemployment rate-nya itu jadi menurun, yang tadinya 7% menjadi 4%. Fenomena ini kemudian diikuti dengan peningkatan price level. Ya wajar dong, karena kan dengan meningkatnya agregat demand, tapi nggak diikuti gitu ya, dengan supply dari firmnya itu, maka terjadi scarcity. Akhirnya price levelnya pun meningkat menjadi 106. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kalau agregat demand-nya itu shifting, yang terjadi adalah trade-off nih antara unemployment dan juga price level. Unemployment-nya menurun, sedangkan price level-nya menjadi meningkat. Kemudian, fenomena ini ketika kita ubah gitu ke dalam bentuk the Phillips curve akan menjadi seperti grafik yang di B ini. Jadi, kita ingat-ingat lagi, ketika agregat demand itu low di titik A, kan unemployment rate-nya itu 7% ya. Nah, di grafik yang B ini juga sama, 7% nih unemployment rate-nya, dan output-nya 15.000. Kemudian, ketika agregat demand-nya shifting ke titik B, itu kan unemployment rate-nya menjadi 4%. Nah, di sini juga digambarkan di the Phillips curve. Unemployment rate-nya menjadi 4%, sedangkan inflation rate-nya menjadi 6%. Kemudian, titik yang ada di Phillips curve ini, titik A dan juga titik B, bila kita tarik garis sambung, itu akan menjadi the Phillips curve. Maka dari itu, the Phillips curve ini menggambarkan trade-off antara unemployment rate dan juga inflation rate. Trade-off ini harus teman-teman ingat hanya berlaku di short run aja. Sedangkan kalau di long run, itu udah nggak ada trade-off lagi antara unemployment dan juga inflation rate. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus ingat-ingat lagi nih. Dulu di lab ke-6, kita udah pernah membahas tentang monetary neutrality. Artinya, real variable seperti contohnya output, unemployment, real wage, real interest rate,
itu nggak dipengaruhi sama quantity of money gitu, termasuk dari si inflasi ini. Nah, maka dari itu, ketika inflation rate-nya meningkat gitu ya, in the long run, itu unemployment rate-nya akan tetap berada di natural rate-nya. Jadi nggak akan berubah. Nah, contohnya nih, di grafik ini kita bisa lihat, ketika di titik A, inflasinya itu kan rendah nih, low inflation, ya kan? Namun, ketika bank sentral itu meningkatkan growth rate of money supply gitu ya, jadi money supply-nya meningkat, kemudian terjadi inflasi, ditandai dengan nih high inflation, nah, itu in the long run, unemployment rate-nya ada di titik B gitu ya, di natural rate-nya sama kan, kayak di titik A ini. Nah, makanya long run Phillips curve itu bentuknya itu bukan lagi berslope negatif, melainkan dia bentuknya vertikal, tegak lurus seperti ini. Contohnya nih, bisa kita lihat di grafik yang kedua grafik ini, gitu. Jadi, di grafik yang A ini, kita bisa melihat nih, ada kurva agregat demand dan juga long run agregat supply. Kita lihat di sini ceritanya bank sentral itu meningkatkan money supply. Nah, peningkatan money supply ini kan otomatis akan meningkatkan konsumsi masyarakat ya. Makanya agregat demand-nya pun ikutan shifting. Yang tadinya AD1 nih shifting ke AD2. Ketika agregat demand-nya shifting, nah itu akan tercipta equilibrium yang baru yang ada di titik B ini. Kita bisa lihat kalau in the long run gitu ya, price levelnya tuh meningkat ya kan, karena ada shifting dari kurva agregat demand ini. Tapi untuk natural level of output-nya itu akan tetap berada di sama aja kayak di titik A ini, akan tetap berada di natural rate-nya kayak gitu. Karena in the long run itu output-nya nggak berubah, itu berarti kan firm itu nggak membutuhkan lebih banyak pekerja gitu ya untuk memproduksi lebih banyak output, atau nggak membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk mengurangi output. Nah, maka dari itu jumlah penganggurannya itu pun juga akan berada di natural rate of unemployment-nya. Kayak gitu. Jadi kita bisa simpulkan nih, in the long run, unemployment rate itu akan tetap berada di natural rate-nya, namun dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai short run dan juga long run Phillips curve. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan short run Phillips curve itu bisa shifting seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.